Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, kembali lagi di kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Apa itu pengolahan data? Pengolahan data adalah mengolah atau memproses data yang telah terkumpul yang kemudian disajikan ke dalam bentuk daftar, tabel, diagram yang terdiri dari diagram batang, garis, lingkaran, dan piktogram. Kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data, yaitu min atau rata-rata. Jangan lupa subscribe channelnya ya. Lalu, langkah-langkah menghitung min atau rata-rata. Yang pertama, hitung jumlah datanya. Yang kedua, hitung banyak datanya. Yang ketiga, bagi jumlah data dengan banyaknya data. Jadi rumusnya seperti ini. Rata-rata atau min, jumlah data dibagi banyaknya data. Sekali lagi, jumlah data dibagi banyaknya data. Kita lanjutkan latihan soal yang pertama, yaitu menentukan rata-rata dari daftar. Berat badan Siti, Lani, Dayu, Edo, dan Udin berturut-turut adalah 35, 32, 36, 35, dan 33. Berapakah rata-rata berat badan mereka? Langkah yang pertama yaitu jumlahkan datanya. Nah, setelah kita jumlahkan, jumlahnya yaitu 171. Langkah yang kedua, berapakah banyak datanya? Yaitu ada 5. Dari mana kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak datanya ada 5. Langkah yang ketiga, kita hitung rata-ratanya, yaitu jumlah data dibagi banyak data. 171 dibagi 5, yaitu 34,2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut soal latihan yang kedua, menentukan rata-rata dari tabel. Tabel banyak data siswa kelas 1 sampai 6. Kelas 1 ada 32, kelas 2 30, kelas 3 31, kelas 4 31, kelas 5 32, dan kelas 6 30. Tentukan rata-rata banyak siswa setiap kelas. Jumlah datanya kita jumlahkan dari sini ya. Nah, setelah dijumlahkan didapat angka 186. Banyak datanya. Nah, ini ada 6. Banyak data 6. Rata-ratanya atau minnya 186 dibagi 6, yaitu 31. Jadi biasanya hasilnya itu tidak akan kurang dari data terkecil atau data terbesar. Jadi di antara itu data terkecilnya kan 30, terbesar 32. Pasti rata-ratanya di antara itu 31. Kita lanjutkan masih menghitung rata-rata dari tabel. Yang membedakan di sini ada frekuensinya. Artinya besar uang saku 5.000 ada 13 orang. Yang uang sakunya 6.000 ada 2 orang, dan seterusnya. Nah, tentukan rata-rata besar uang saku siswa. Untuk mengetahui rata-ratanya, langkah pertama adalah jumlahkan datanya. Nah, karena di sini ada frekuensi, maka kita hitung frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan cara 5.000 dikali 13, yaitu 65.000, 6.000 dikali 2, 12.000, 7.000 dikali 10, 70.000, 8.000 dikali 2, 16.000, 9.000 dikali 1, 9.000, 10.000 dikali 2, 20.000. Karena satuannya rupiah, maka di depannya pakai Rp dan belakangnya 00. Jadi dibaca 5.000 rupiah, begitu ya. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Jumlahnya 65.000 ditambah 12.000 ditambah 70 dan seterusnya. Jumlahnya itu 192.000. Kemudian banyaknya data bukan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 6, tapi dari frekuensinya kita jumlahkan, yaitu 30. Kita tuliskan 30.
Nah, setelah ini kita bisa menghitung rata-ratanya, yaitu 192.000 dari sini dibagi banyak data 30, hasilnya 6.400. Jadi ingat, kalau rata-rata itu pasti di rentang data terendah sampai data tertinggi, tidak mungkin ada 4.000 atau lebih dari 10.000 ya. Jadi rata-rata besar uang saku siswa adalah Rp6.400. Kita lanjutkan menentukan rata-rata dari diagram batang. Data nilai PTS Matematika kelas 6. Nah, kita baca terlebih dahulu diagram batangnya. Yang nilainya 5 ada 9 orang. Sini dari mana 9? Ini antara 8 dan 10. Nah, batangnya sini. Yang nilainya 6 ada 7 orang. Sini ya. Nilainya 7 ada 10 orang. Nilainya 8 ada 5 orang. Nilainya 9 ada 4 orang. Nilainya 10 ada 1. Sendirian. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika siswa. Jumlah data. Nah, langkah pertamanya kan kita harus menjumlahkan data. Ini frekuensi kumulatif seperti sebelumnya. Nilainya 5 itu tadi ada 9, jadi dikalikan 5 kali 9, 45. Yang nilainya 6 ada 7, jadi 6 kali 7, 42, dan seterusnya sesuai batangnya ya. Nah, untuk menghitung banyak data, kita lihat tinggi batangnya. Di sini kan 9, kemudian 7 ditambahkan ya. Jadi 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah ini tambah 5 ditambah 4 dan ditambah 1. Hasilnya 36. Nah, setelah itu kita bisa menentukan rata-ratanya. Jadi 243 dibagi 36 yaitu 6,75. Rata-rata nilai ulangan matematika 6,75. Ingat, hasilnya pasti di antara nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, 6,75 ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Soal yang keempat, menentukan rata-rata dari diagram garis. Data penjualan buah mangga selama 5 jam di toko segar. Kita baca kembali diagram garisnya. Penjualan pada pukul 12 yaitu 15 kilo. Pada pukul 13 kita lihat titiknya di sini 20 kilo. Pukul 14 20 kilo. Pukul 15 30 kilo dan pukul 16 25 kilo. Tentukan rata-rata penjualan buah mangga selama 5 jam di toko segar. Jumlah datanya kita jumlahkan. Di sini tadi berapa? 15, 20 ditambah 20 tambah 20 tambah 30 tambah 25 sesuai dengan titik garisnya ya. Jadi jumlahnya 110. Banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 datanya. Sehingga rata-ratanya 110 dibagi 5 hasilnya 22. Jadi rata-rata penjualan buah mangga selama 5 jam di toko segar adalah 22 kilo. Kita lanjutkan soal yang terakhir, menentukan rata-rata dari diagram gambar atau piktogram. Nah, ingat, kalau diagram gambar kita harus lihat keterangannya. Angka atau simbol yang warnanya oranye, ikan oranye ini, ikan mas, mewakili 10 kilo dan yang warnanya merah mewakili 5 kilo. Artinya pada minggu pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 10, 60. Minggu kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85. Ini berarti 75 dan ini 50. Tinggal kalikan. Tentukan rata-rata penjualan ikan mas setiap minggunya. Langkah pertama, seperti biasa, kita jumlahkan datanya. Datanya 60 ditambah 85 ditambah 75 ditambah 50, hasilnya 270. Banyak datanya 4 ya. Banyak datanya 4. Sehingga rata-ratanya 270 dibagi 4 adalah 67,5. Jadi rata-rata penjualan ikan mas setiap minggunya 67,5 kg. Bisa kan?
Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan belajar modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Sampai di situ bisa kita pahami kan? Nah, sekarang kita akan membahas soal. Yang pertama, menentukan modus dari daftar. Tentukan modus dari setiap kumpulan data berikut. Ini adalah daftar data. Yang pertama, kita akan kelompokkan terlebih dahulu sesuai namanya. Kita hitung. Yang pertama yaitu pisang. Supaya tidak yang terlewat, kita coret ya. Pisang ada 2. Kita tuliskan. Kemudian jambu 1, 2. Kemudian melon 1, 2. Dan apel juga 2. Karena setiap data memiliki frekuensi yang sama yaitu 2, maka data tersebut tidak memiliki modus. Ingat, modus itu adalah data yang sering muncul. Karena semuanya sama, maka tidak ada modusnya. Kita lanjutkan dengan data yang kedua. Bedakan data yang pertama dan kedua. Yang kedua diurutkan, yang pertama dikelompokkan. Kita urutkan mana yang terkecil. Yang terkecil yaitu 30 dan yang terbesar 34. Kita hitung sama sistemnya seperti tadi, dicoret ya. 30 ada 3. 31 ada 2, 32 ada 1, 33 ada 3, dan 34 ada 2. Ada 2 data yang muncul paling banyak yaitu 30 dan 33. Jadi modus data tersebut adalah 30 dan 33. Soal berikutnya yaitu menentukan modus dari diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut ini. Pengumpulan data dari suhu di sebuah kota selama 5 jam. Yang pertama pukul 7 21 derajat Celcius, pukul 8 20 derajat Celcius, pukul 9 21 derajat Celcius, pukul 10 21 derajat Celcius, dan pukul 11 22 derajat Celcius. Kalau melihat diagram batang, kita melihat batang yang paling tinggi menunjukkan jumlah atau banyaknya data. Sedangkan pada diagram garis tidak bisa melihat titik yang paling tinggi. Jadi tetap kita harus menghitung berapa kali munculnya. Karena modus, ingat modus itu data yang paling muncul atau frekuensi yang paling banyak. Penyelesaiannya, suhu 20 derajat Celcius muncul 1 kali yaitu pada pukul 8. Suhu 21 derajat Celcius muncul 3 kali yaitu pada pukul 7, pukul 9, dan pukul 10. Dan suhu 22 derajat Celcius muncul 1 kali yaitu pada pukul 11. Dari diagram diperoleh suhu yang sering muncul adalah 21 derajat Celcius. Jadi modus data tersebut adalah 21 derajat Celcius. Pembahasan soal nomor 5. Menentukan modus dari diagram gambar atau piktogram. Ayo perhatikan piktogram jenis buah yang banyak dibeli di toko buah segar berikut ini. Perhatikan tabel pada layar. Jenis buah apel, melon, salak, dan nanas. Banyak pembelinya. Kita lihat keterangannya, warna merah mewakili 10 orang. Sehingga apel kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena 1 orang mewakili 10, jadi 8 kali 10, 80. Paham ya? Nah, kita selesaikan. Tentukan modus data tersebut. Penyelesaiannya dari diagram diperoleh bahwa banyak pembeli. Apel ada 8, 8 kali 10, 80. Melon ada 5, 5 dikali 10 sama dengan 50. Salak ada 4, 4 kali 10 jadi 40. Nanas ada 4
kali 10 ditambah 1 kali 5. Karena ada satu orang yang berwarna biru dikali 5, itu mewakili 5 orang. Jadi totalnya 45. Piktogram biasanya mewakili beberapa orang atau beberapa macam atau beberapa buah. Maka kita harus lihat dulu keterangannya ya. Dari data tersebut, pembeli paling banyak membeli buah apel. Jadi modus data tersebut adalah apel. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Cukup sekian dari Ibu. Syukron, jazakumullah khairon kasiron. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak hebat.